Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita masih bertemu dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam. Kita akan membahas bab 2 tentang Asmaul Husna. Jadi anak-anak harus menghafalkan Asmaul Husna itu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama yang indah. Maka kemudian ketika kita menghafalnya, kemudian kita meminta kepada Allah dengan Asmaul Husna, niscaya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah bersabda, Allah mempunyai 99 nama yang indah. Barang siapa yang hafal dan mengamalkan, maka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Jumlahnya ada 99. Baik, untuk kali ini Bapak tidak akan membaca itu dari awal sampai akhir karena nanti waktunya terlalu panjang, tapi kalian harus menghafalkan Asmaul Husna tersebut. Baik, yang kita bahas pada pertemuan kali ini pada pembelajaran PAI kelas 6 semester 1 adalah Asmaul Husna. Hanya ada 4, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ada 4. Baik, kita akan bahas satu persatu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, As-Somad. Allah As-Somad artinya adalah Allah dat yang menjadi tumpuan. Allah dat yang maha dibutuhkan. Segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu ada. Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita meminta kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, Allah selalu ada dan akan memberikan sesuatu yang kita minta. Maka oleh sebab itu, Allah As-Somad adalah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah dat yang maha dibutuhkan. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Kemudian Allah tempat meminta semua kebutuhan, permohonan dan harapan semua makhluknya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang bagaimana cara meneladani Asmaul Husna As-Somad? Yang pertama, kita harus meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Meningkatkan diri kita untuk lebih maju dan berkembang. Kalian punya masa depan yang masih panjang. Tingkatkan potensi kalian untuk kedepannya lebih maju dan terus mengembangkan potensi diri. Yang kedua, hidup sederhana dan tidak kikir dalam membelanjakan harta. Hidup sederhana artinya bukan berarti hidup sederhana itu kemudian ketika kalian punya harta kikir, tidak. Tapi artinya sebatas segala sesuatu yang masih bisa kita pakai, maka dipakai itu aja. Jangan terlalu berlebihan dengan beli baju yang harganya mahal misalnya, hanya ngikuti tren dan segala macam. Tidak perlu. Yang penting kalian harus hidup sederhana dan tidak terlalu membelanjakan harta itu dengan kikir. Gak boleh kikir. Tetap kita menjadi orang yang sederhana, tapi jangan sampai terlalu kikir. Kemudian suka membantu orang lain yang membutuhkan. As-Somad, Allah dat yang maha dibutuhkan. Allah akan memberikan bantuan kepada makhluknya. Nah, kita sebagai hambanya juga akan meneladani asmanya As-Somad itu dengan cara apa? Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Kemudian selalu rendah hati dan tidak pernah sombong kepada siapapun. Kalian harus rendah hati, jangan sombong. Karena kita ini manusia tidak mempunyai daya dan upaya apa-apa, melainkan karena pertolongan dari Allah. Maka apa yang akan kita sombongkan? Tidak ada. Yang maha segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidup bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk sekolahan dan sebagainya, orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana Allah memberikan manfaat untuk makhluknya, kita juga harus memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kehadiran kita itu justru membuat orang lain menjadi terganggu dengan kehadiran kita. Tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak di lingkungan kita. Ini yang pertama, As-Somad. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir. Artinya Allah dat yang maha kuasa.
Allah Maha Kuasa untuk menentukan sesuatu menurut kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa menguatkan yang lemah, melemahkan yang kuat, menentukan sesuatu menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memenangkan yang kalah, mengalahkan yang menang, merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Allah Maha Kuasa. Hari ini seseorang mendapatkan jabatan, suatu saat dilepas jabatannya. Allah Maha Kuasa untuk semuanya itu. Nah, lalu bagaimana cara kita meneladani asma Allah Al-Muqtadir? Yang pertama, kalian tidak boleh malu untuk bertanya ketika belajar di kelas. Ketika belum paham dalam pembelajaran di kelas, kalian terus bertanya, berusaha. Karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan pemahaman kepada kalian. Gak usah khawatir. Hari ini mungkin belum paham. Kalau kalian terus berusaha, suatu saat kalian akan berhasil. Ingat, Allah Maha Kuasa untuk membuat seseorang menjadi pandai, membuat seseorang menjadi paham, membuat seseorang menjadi bermanfaat, dan seterusnya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu semangat dalam belajar, semangat dalam belajar. Yang penting semangatnya itu dulu ya. Kalau kalian semangat belajar, nanti kalian akan bisa merasakan ketika kalian sudah dewasa, suatu saat kalian dibutuhkan oleh masyarakat karena dulu rajin belajar, semangat belajar, kalian punya ilmu yang banyak yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Kemudian meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri kita tingkatkan. Kalian itu punya potensi diri yang luar biasa, yang belum digali itu potensinya luar biasa. Jangan males. Contoh begini. Kita lari dari Al-Kafah, kita jalan lari menuju ke Engku Putri. Sampai di Engku Putri, kemudian kita jogging, balik lagi ke Al-Kafah. Suatu saat di tengah jalan, kita capek. Ketika kita capek, kita bilang, aduh capek. Diajak temannya, ayo sebentar lagi kita nyampe. Enggak lah, aku capek, aku istirahat dulu. Ketika kalian ngomong capek, istirahat dulu, pasti ini kalian akan lemah. Kalian pasti akan lemes, jalannya pun akan pelan. Gak mungkin aku capek tapi bisa berlari, gak mungkin. Akhirnya kalian beristirahat. Padahal teman-teman sudah jalan nih. Tiba-tiba dari belakang kalian ini ada anjing menggonggong, ingin menggigit kalian, mengejar kalian. Kuku, kuku, kuku. Spontan kalian pelari sekencang-kencangnya, melompati parit yang lebar, bisa dilompati. Apa pelajaran dari ini semua? Ternyata kita masih menyimpan potensi. Tapi karena kemalasan kita untuk memanfaatkan itu, memaksimalkan itu, membuat kalian menjadi lemah. Tapi kalau kalian punya semangat, ternyata masih ada kekuatan. Buktinya, mampu melewati parit yang lebar, mampu lari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran daripada anjing tadi. Allah masih memberikan potensi yang luar biasa kepada kalian. Tidak ada orang yang bodoh. Semuanya diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi orang sukses di masa depan. Jadi terus meningkatkan potensi diri. Kemudian merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Jangan pernah merasa bangga dengan kemampuan yang ada. Bisa hafal juz 30 udah bangga, udah mandek, berhenti, nggak mau usaha. Karena masih punya potensi untuk menghafalkan juz-juz berikutnya. Bahkan kalian bisa menjadi hafid dan hafidhah, penghafal Al-Quran. Ini luar biasa. Tingkatkan potensi diri, jangan cuma untuk waktunya habis untuk main handphone, main game, hari-hari pegangannya handphone. Dimarahin orang tua, handphone ganti TV, dimarahin TV-nya, ganti yang lain ke tempat kawannya, di sana juga main handphone. Waktunya habis untuk itu saja. Potensi kalian akan tumpul, tidak diasah dan tidak dikembangkan. Ini Al-Muqtadir. Kemudian yang ketiga Al-Muqaddim. Asmaul Husna Al-Muqaddim artinya Allah dat yang maha mendahulukan. Allah itu mendahulukan petunjuk sebelum peringatan, mendahulukan peringatannya sebelum siksaannya. Jadi Allah maha mendahulukan. Allah mendahulukan kabar adanya kematian sebelum pada akhirnya manusia itu mati. Dalam Al-Quran banyak menjelaskan suatu saat orang itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Di sekeliling kita ada orang-orang yang dulu bersama dengan kita, saat ini sudah mati, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kabar tentang kematian sebelum pada akhirnya kita akan mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami. Kita pun juga akan mati, tapi ada kabar sebelumnya. Ini mendahulukan. Jadi caranya meneladannya bagaimana? Kita harus selalu mendatangkan segala sesuatu yang lebih bermanfaat dalam hidup kita daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih banyak berbuat daripada berangan-angan. Ini Al-Muqaddim. Dahulukan berbuat, jangan cuma angan-angan, jangan cuma lamunan, jangan cuma sebuah cita-cita tapi tidak dibarengi dengan usaha. Ini salah. Terus berkarya, terus berusaha, terus bekerja. Suatu saat nanti kalian akan merasakan hasilnya. Jangan cuma banyak ngelamun, berangan-angan pengen ini, tapi tidak ada tindakan untuk menghadap ke sana. Kemudian
kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada putus asa dan menyesali nasib. Menunjukkan semangat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Jadi jangan menuntut hasil baik sebelum semangat belajarnya kita tingkatkan. Menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharap jadi juara kelas. Jangan harap pengen jadi juara kelas kalau prestasimu tidak ditingkatkan. Jadi makanya dahulukan usaha dulu sebelum mengharapkan hasil. Al-muqaddim, mendahulukan, kerja dulu sebelum mendapatkan hasil. Nanam dulu baru menikmati buahnya. Mendahulukan hal-hal yang lebih bermanfaat tentunya daripada hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian terakhir al-baqi. Al-baqi artinya Allah zat yang maha kekal. Keberadaan Allah itu kekal selamanya, tidak akan pernah sirna. Pada saatnya nanti ketika kiamat dunia terjadi, malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala yang pertama. Tandanya apa? Yang hidup mati semuanya. Iblis setan yang selama ini hidup gak pernah mati, mendengar tiupan trompet malaikat Israfil, mati semuanya. Allah kekal, tidak mati. Allah tetap hidup. Allah tidak akan pernah sirna. Allah al-baqi, kekal selama-lamanya. Sehingga pada saatnya nanti malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, yang mati hidup kembali, kemudian akan digiring bersama untuk fase kehidupan berikutnya menuju ke alam akhirat. Allah kekal abadi, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian bagaimana cara meneladani al-baqi? Allah al-baqi, yang pertama cinta kepada Allah, zat yang maha kekal, lebih besar daripada cinta kita kepada selain Allah. Karena Allah al-baqi, maha kekal, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita cinta harta, harta akan meninggalkan kita. Cinta keluarga, keluarga akan meninggalkan kita. Cinta, nanti kalau kalian cinta dengan pasangan kalian, dengan suami, dengan istri, akan meninggalkan kita. Dengan anak meninggalkan kita. Tapi Allah al-baqi, zat yang maha kekal, yang tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Cinta kita kepada Allah melebihi daripada cinta kepada selain Allah. Kemudian lebih rajin beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia. Dunia ini cuma sementara. Kehidupan kita yang sesungguhnya nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih banyak kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang tujuannya untuk menggapai kebahagiaan hidup nanti di akhirat sana. Kemudian mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. Kalian belajar di sekolah, mengerti bagaimana sholat lima waktu itu wajib, lakukan di rumah. Bagaimana berbakti kepada orang tua itu wajib, lakukan di rumah. Membantu orang tua itu sebuah kewajiban, lakukan di rumah. Itu namanya mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari dalam kehidupan nyata. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu, bersikap amanah dalam kedudukan dan jabatan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi amanah. Ketika Allah mengamanahkan sesuatu kepada kita, kita harus amanah. Kita harus menjaga amanah titipan itu agar jangan sampai nanti ketika ditanya di hadapan Allah, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi inilah Asmaul Husna yang 4, dari mulai As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita menjadi orang-orang yang akan terus-menerus menjadi orang yang beruntung, berbahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya nanti kalian mengerjakan tugas latihan yang Bapak berikan dalam Google Form berikutnya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Dihafalkan Asmaul Husna agar terus kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.